Wanita itu memasukkan janin bayi segar ke air jahe. Setelah bau amis hilang, ia langsung memasukkannya ke mulut. Tanpa mengunyah, ia menelannya bulat-bulat. Setiap hari memakan satu janin bayi mentah. Rahasia wanita ini awet muda. Ia telah menggunakan cara ini selama 30 tahun. Usianya 65 tahun. Namun penampilan, bentuk tubuh, dan kulitnya tampak usia 30. Metode berdarah dan kejam ini, asal-usul barangnya tidak terang. Agar pasokan bahan terjaga, Mei Yi diam-diam bertransaksi dengan dokter kandungan. Ia menawarkan harga tinggi agar dokter tidak menggunakan anestesi saat operasi. Hasil yang diambil hidup-hidup dianggap terbaik. Beberapa nyonya kaya melakukan segala cara, bahkan rela menghabiskan banyak uang demi mencicipi resep Mei Yi. Karena kehabisan akal, ia memutuskan mengambil risiko dan mencobanya. Setelah mengetahui maksud kedatangannya, Mei Yi pun tak sabar meminta Li Tai menebak usianya. Dari penampilannya sama sekali tidak terlihat bahwa dia adalah seorang wanita tua berusia 65 tahun. Li Tai menatap Mei Yi tak percaya. Di usia setua itu, wajahnya tak punya kerutan. Apakah resep rahasia ini seampuh itu? Setelah berkata demikian, ia sibuk di dapur. Dia mengeluarkan janin bayi, mencincangnya, lalu mencampurkannya dengan daging babi, menambahkan sawi putih dan telur sebagai pelengkap, dan menyiapkan isian pangsit. Li Tai yang menunggu di luar merasa gugup. Ini pertama kalinya dia makan benda seperti itu. Dia menenangkan diri, berpikir demi menjadi cantik, bahkan makan kotoran pun tidak masalah. Namun, ketika Mei Yi menghidangkan semangkuk pangsit daging segar, dia tidak bisa menyantapnya. Meskipun sudah mempersiapkan diri mental, begitu melihatnya rasa mual muncul. Mei Yi yang berada di samping sudah lama melihat isi hati Li Tai. Di bawah bujukan Mei Yi, Li Tai gemetar membawa pangsit ke mulutnya. Baru digigit, bau amis menusuk otaknya. Karena tidak memegang baik, pangsit jatuh ke lantai. Anjing yang lewat hanya mencium sebentar, lalu pergi tanpa menoleh. Makanan yang bahkan anjing tidak mau makan, justru sangat berharga di mata Mei Yi. Dia memungut pangsit itu, lalu memasukkannya ke dalam pot bunga. Benda ini bahkan lebih bergizi daripada pupuk, jadi sangat disayangkan jika dibuang. Melihat Li Tai lama sekali tidak berniat memakannya, Mei Yi berkata dengan datar, "Saat makan, pikirkan akibatnya, jangan pikirkan asal-usulnya." Memang benar, tujuan datang ke sini adalah untuk menjadi lebih muda. Mengingat kulitnya yang kendur dan tatapan suami yang jijik, ia menggertakkan gigi dan menguatkan hati. Keinginan mengalahkan rasa takutnya. Ia menutup mata dan memasukkan pangsit itu ke mulut, tanpa peduli rasanya, lalu menelannya bulat-bulat. Namun yang tidak ia sangka, setelah beberapa butir pangsit masuk ke perut, kulitnya menjadi lebih merona, bahkan tubuhnya mengeluarkan keringat. Baru sekali makan, sudah memberikan efek seperti ini. Bibi Mei tidak berbohong. Sejak hari itu setiap kali tidak ada urusan, Li Tai akan datang makan pangsit. Setelah beberapa waktu, dia bahkan mulai menyukai rasa itu. Begitu Bibi Mei menghidangkannya, dia langsung tak sabar memasukkan semuanya ke dalam mulut dan terus makan seperti itu selama setengah bulan. Memang ada sedikit perubahan, tapi hasil kecil ini terasa terlalu lambat bagi Li Tai karena dia menyadari sikap suaminya terhadap dirinya semakin dingin. Pada ulang tahun pernikahan mereka, Li Tai membeli kue kering favorit suaminya, berharap perubahan belakangan ini bisa membuat suaminya lebih memperhatikannya. Namun siapa sangka, suaminya sama sekali tidak mau melihat wajahnya, malah langsung memberinya cek besar, dan menyuruh Li Tai pergi berbelanja sendiri, lalu menggunakan alasan dinas luar kota untuk melarikan diri dari rumah ini. Dalam setahun, 360 hari suaminya dinas ke luar kota. Penasaran, Li Tai membuntuti suaminya. Ia menemukan suaminya di sebuah hotel, dan dari dalam terdengar suara bercanda dengan wanita lain. Li Tai sadar, inilah alasan suaminya sering dinas. Ternyata suaminya punya pacar baru di luar sana, pantas saja ia tak ingin pulang. Tapi, apa yang bisa dilakukan setelah tahu kebenarannya? Di usia canggung, tak punya penampilan, tak punya kemampuan, kehidupan nyonya rumah semua pemberian suaminya, lalu apa yang bisa dilakukan? Satu-satunya cara mempertahankan pernikahan adalah berusaha keras tampak lebih muda. Ia kembali menemui Bibi Mei, langsung melemparkan 5 juta, meminta Bibi Mei carikan cara lebih cepat. Faktanya, bayi paling cantik saat berusia 5 atau 6 bulan, karena tangan dan kaki kecil mereka masih bisa bergerak. Dulu, salah satu klien Bibi Mei sangat beruntung mendapatkan yang terbaik seperti itu. Langsung dari usia 80 tahun kembali ke 18 tahun. Namun, yang terbaik memang sangat langka dan sulit didapat. Dalam kebanyakan kasus, orang yang tidak menginginkan anak atau mengalami kehamilan tak terduga, biasanya akan mengambil tindakan dalam 3 bulan pertama. Jadi sangat sulit menemukan yang berusia 5 atau 6 bulan. Sekarang, yang bisa dilakukan Li Tai hanyalah menunggu dengan sabar. Namun, secara kebetulan yang aneh, baru saja dia pergi, sepasang ibu dan anak perempuan datang mencarinya. Putri hamil 5 bulan akibat disakiti ayahnya, anak haram tak bisa dipertahankan. Demi jaga nama baik putrinya, ibu terpaksa cari Bibi Mei untuk operasi. Dulu, dia dokter kandungan terkenal di daerah itu. Setelah pensiun pun masih terima pasien pribadi di rumah. Namun Bibi Mei lihat gadis itu, lalu katakan usia kandungannya sudah besar. Namun demi menghindari risiko, dia hanya bisa pura-pura menolak. Ibu itu sangat cemas setelah mendengarnya, karena jika ke rumah sakit akan ada catatan, dan reputasi putrinya hancur. Ibu itu terus memohon, asalkan mau membantu mereka, apapun akibatnya tidak ada hubungannya dengan Bibi Mei.
Mendengar ucapan itu, dia pura-pura kesulitan lalu menerima permintaan. Namun demi memastikan kesehatan dan keutuhan janin, Bibi May tidak menggunakan obat bius, bahkan nyawa gadis itu bukan prioritas. Langsung memilih menggunakan kateter urin untuk mempercepat persalinan. Mereka berkutat di dalam kamar selama belasan jam, akhirnya berhasil mengeluarkan bayi itu dengan selamat. Tentu saja Bibi May tahu betapa merusaknya metode ini bagi tubuh sang ibu. Setelah operasi, ibu dan anak itu meninggalkan rumah Mei Yi. Gadis itu sudah menderita anemia, dan setelah semua ini, wajahnya semakin pucat. Setelah turun dari bus, ia tiba-tiba pendarahan hebat, jatuh ke tanah, dan meronta beberapa kali sebelum tak bergerak lagi. Belum sempat memanggil ambulans, gadis itu meninggal di pinggir jalan. Yang kontras dengan kejadian ini adalah betapa bahagianya Mei Yi dan Li Tai setelah mendapatkan apa yang mereka sebut barang terbaik. Li Tai bahkan mengusulkan bahwa kali ini dia ingin makan pangsit kukus. Tanpa Mei Yi langsung mengambil barang terbaik itu dan sibuk di dapur. Tak lama kemudian, keranjang pangsit kukus bening menggoda sudah siap. Li Tai tak sabar, langsung mengambil satu, memasukkannya ke mulut, sambil makan merasakan rasanya. Memang terbaik, teksturnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak menyisakan apapun, sekejap saja semuanya habis dimakannya. Mei Yi belum sempat menanyakan pendapatnya tentang rasa makanan itu, tiba-tiba terdengar dering telepon dari seberang. Ternyata suaminya tidak sengaja terjatuh dan kakinya patah, sehingga Li Tai diminta datang merawatnya. Justru dalam perjalanan menuju rumah sakit, kulitnya tampak awet muda kembali, perlahan-lahan menjadi halus dan putih dengan kecepatan yang bisa dilihat. Begitu sampai di tempat suaminya, penampilannya seperti gadis muda 18 tahun, tubuhnya memancarkan aroma yang memikat. Hal ini membuat suaminya yang genit tergila-gila padanya. Beberapa hari ia tidak keluar rumah, pacarnya menelepon bertemu ia tolak. Ia menutup diri dan menikmati berdua bersama istrinya. Kecantikan pada akhirnya harus dibayar dengan harga yang mahal. Demi memamerkan kecantikannya, Li Tai mengundang sekelompok sosialita kaya seusianya ke rumah. Semua orang menyadari perubahan pada dirinya, lalu mulai bergosip dan bertanya-tanya merek produk perawatan kulit apa yang digunakan Li Tai. Kok bisa tiba-tiba terlihat begitu muda? Mendengar pujian dari orang, rasa bangganya terpuaskan seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tepat ketika Li Tai baru saja duduk dan bersiap makan, orang-orang di sekitarnya mencium bau amis dan busuk. Awalnya, semua mengira karena bahan makanan tidak segar, sampai Li Tai meraba lehernya yang muncul bercak merah. Mereka sadar bahwa bau berasal dari tubuhnya. Mendengar semua orang terus membicarakan bau aneh itu, Li Tai takut ketahuan, lalu segera mencari alasan meninggalkan meja makan. Setelah kembali ke kamarnya, mendapati bercak merah di tubuhnya semakin banyak dan baunya menyengat. Bahkan dirinya sendiri ingin muntah mencium baunya, apalagi orang lain. Li Tai panik. Ia membuka bak mandi, menuangkan kelopak bunga, berusaha menutupi bau di tubuhnya. Namun, bau itu semakin parah. Li Tai kebingungan menelepon Bibi May, menuntut penjelasan ramuan. Apa itu? Mengapa tubuhnya bercak merah dan bau busuk? Lawan bicara tertawa. Aku makan 20 tahun, kenapa kamu bermasalah? Kalau ada bau, berarti obatnya bereaksi. Kamu yang sensitif. Ia terus menenangkan Li Tai. Yang kamu makan anak haram. Wajar kalau ada reaksi. Jangan khawatir, siapa tahu besok sudah sembuh. Li Tai terbaring tak berdaya di bak mandi, menonton acara TV yang pernah ia bintangi saat muda. Ia melihat dirinya sekarang mengeluarkan bau busuk, dan ia pun menangis. Entah ia menyesal telah memakan pangsit itu, atau ia sedang merindukan dirinya dulu muda. Namun, sekali seseorang sudah merasakan manisnya keuntungan, mana mungkin ia bisa berhenti? Li Tai merasa dirinya seperti ini karena anak haram itu. Tanpa anak haram itu, efek samping ini tidak akan terjadi. Setelah berpikir, ia memutuskan untuk terus membeli barang terbaik dengan harga tinggi. Ia pun kembali ke tempat Bibi May, namun tak disangka rumahnya sudah disegel polisi. Ternyata, 2 hari sebelumnya telah terjadi pembunuhan di rumah susun itu. Pelakunya adalah ibu yang sebelumnya meminta Bibi May melakukan operasi pada putrinya. Ia menyalahkan suaminya, sehingga ia membunuh suaminya. Setelah itu, Bibi May menjadi takut tertangkap. Malam itu juga membawa uang dan kabur. Harapan terakhir Li Tai pun pupus. Beberapa waktu kemudian, Li Tai muncul kembali. Bercak merah dan bau amis di tubuhnya sudah hilang, dan dia tampak jauh lebih segar. Adapun metode yang dia gunakan, mungkin dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Namun Li Tai tetap tidak puas. Setelah mengetahui pacar suaminya hamil, dia mulai memikirkan wanita itu. Setelah mengajak wanita itu bertemu, Li Tai langsung belak-belakan menyatakan bahwa dia menginginkan janin di perut wanita itu. Anak dalam kandungan wanita itu baru berusia 5 bulan, persis seperti yang disebut luar biasa oleh Mei Yi. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Wanita itu berpikir dia melakukannya demi uang. Anak itu diberikan kepada siapapun sama saja. Kalau diberikan kepada Li Tai malah menghemat setengah waktu. Jadi ini transaksi menguntungkan, dia setuju. Hari itu juga, Li Tai membawanya ke rumah sakit untuk operasi. Ia menginstruksikan dokter agar tidak menggunakan anestesi, langsung memasang kateter untuk mempercepat persalinan, dan janin yang diambil harus sehat serta utuh. Wanita di sampingnya bingung, bertanya untuk apa janin itu disimpan. Dari terkejut dan jijik hingga akhirnya ia menikmatinya, bahkan sudut bibirnya menampilkan senyum kepuasan.
Demi impian masa muda, ia mengorbankan kemanusiaannya, nekat mengambil risiko. Setelah memakan banyak daging dan darah, hatinya menjadi semakin keras dan tak berperasaan. Saat ia mengangkat pisau ke bayi itu, ia benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan bau darah di tubuhnya mungkin tak akan pernah hilang. Sedangkan Mei Yi melarikan diri, meskipun tidak ditangkap polisi, tetap menerima balasan setimpal. Di jalanan Shenzhen, ia jatuh miskin jadi pengemis. Setiap hari memikul pikulan bolak-balik sudut kota ini.